Selamat malam, perkenalkan nama saya Napa Mohon Putri dari kelas BDR M22. Pertama-tama yang saya hormati Bu Meta sebagai dosen pengampu mata kuliah Design Thinking. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang contoh satu kasus dalam penerapan Design Thinking dan dijadikan alasan suatu Design Thinking pada produk Fitbit. Contoh kasusnya bahwa orang dewasa itu harus melakukan pelatihan aktivitas aerobik dengan intensitas sedang selama 150 hingga 300 menit atau pelatihan aktivitas aerobik dengan intensitas kuat selama 75 hingga 150 menit setiap minggunya. Namun, hanya 53,3% orang dewasa yang memenuhi pedoman, sementara secara global itu sangat kurang. 27,5% orang dewasa itu kurang aktif dalam pelatihan aktivitas fisik. Maka pelacak kebugaran dan jam tangan pintar ini dalam produk Fitbit yang disebut pelacak aktivitas fisik adalah tren kebugaran nomor 1. Pelacak ini mengukur berbagai variabel termasuk dalam langkah harian, menit dengan intensitas tertentu, pengukuran jantung, pengeluaran kalori, kenaikan tangga, perilaku menetap, durasi tidur, dan kinerja tidur. Perangkat ini dipakai di berbagai lokasi tubuh, seperti di pergelangan tangan, di paha menjadi tempat yang paling umum untuk melacak pelatihan aktivitas fisik yang tersedia. Secara komersial ini telah digunakan dalam studi penelitian untuk mempromosikan dan memadukan pelatihan aktivitas fisik dalam praktek klinis untuk pasien dengan penyakit kronis di mana pelatihan aktivitas fisik ini telah terbukti memiliki dampak positif untuk mengurangi risiko terjadinya penyakit pada tubuh karena kekurangannya kesehatan dan kebugaran tubuh. Fitbit ini telah muncul sebagai salah satu yang paling populer di suatu industri perangkat wearable. Dengan Fitbit ini juga menggabungkan aspek sosial dalam platform mereka, memungkinkan pengguna untuk berbagai pencapaian mereka dengan bersaing dan mendapatkan dukungan dari komunitas yang serupa. Hal ini memberikan motivasi tambahan bagi pengguna untuk tetap aktif dan sehat. Melakukan pendekatan ini, Design Thinking yang berfokus pada kebutuhan pengguna dan kesehatan, Fitbit berhasil menciptakan produk yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pelacak, tetapi juga kesehatan untuk membantu memotivasi pengguna untuk hidup lebih sehat melalui pengalaman yang berintegrasi dan mendukung. Penerapan pada Design Thinking pada produk Fitbit ini, yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Seperti para pendiri Fitbit ini mengidentifikasi basis pelanggan potensial yang luas dari orang-orang yang ingin menetapkan dan memenuhi sasaran kebugaran mereka, menyadari perlunya solusi yang lebih nyaman dan ramah pengguna dibandingkan dengan produk yang sudah ada, yang mengharuskan pengguna menggabungkan data secara manual dari berbagai sumber. Yang kedua, terdapat ide. Ide itu sangat penting. Para pendiri membuat sketsa berbagai konsep pelacak kebugaran dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengukuran, kenyamanan, ketahanan air, dan biaya. Mereka membayangkan sebuah perangkat yang akan diadopsi secara luas oleh orang-orang yang ingin meningkatkan kebugaran mereka. Yang ketiga itu ada menetapkan sasaran dan batasan. Pendiri Fitbit ini menetapkan sasaran untuk produk mereka seperti menjaga biaya di bawah $100, memastikan kenyamanan dan tahan air. Mereka juga mempertimbangkan perlunya desain yang menarik secara visual dan antarmuka yang mudah digunakan. Dan ada pembuatan prototipe dan literasi. Pendiri Fitbit ini membuat serangkaian prototipe dan mengulangi desainnya. Berdasarkan masukan dan pengujian pengguna, proses ini membantu mereka menyempurnakan produk dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir itu ada peluncuran literasi. Fitbit ini meluncurkan produknya dan terus mengulangi desain dan fiturnya berdasarkan masukan pengguna dan tren pasar.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya apabila masih banyak kekurangan. Selamat malam. Terima kasih.